Shalom teman-teman semua, halo apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku, Kailtan, yang hari ini mau sharing nih satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati aku di GoTNT Online Sharing. Nah teman-teman, melalui apa yang aku sharingin ini, semoga bukan hanya menjadi penguat buat aku, bukan hanya menjadi teguran buat aku, menjadi sesuatu yang baru buat aku, tapi juga buat teman-teman sekalian. Dan aku percaya juga teman-teman semua pasti punya keinginan dan juga punya kerinduan untuk menyebarkan kebenaran ini gitu. Jadi jangan lupa untuk di-share ya. Oke, hari ini aku mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang ayatnya udah sering banget kita baca gitu ya teman-teman, yang udah sering kita kulik gitu. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan lagi kepada aku, bahwasannya memang kasih Tuhan itu nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, kasih Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup aku dan hidup teman-teman sekalian. Kita buka ya ayatnya di Yohanes 3 ayat 15 sampai 17 ya. Kita sering dengar nih yang terkenal tuh kan ayat 16-nya ya teman-teman ya. Tapi kita membaca dari ayat 15-nya. Oke. Jadi intinya ini ayat ini Yohanes 3 ini itu tentang Nikodemus ya, yang pada saat itu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ngapain sih engkau datang gitu ke dunia?" gitu ya. Nah, di ayat 15 dikatakan gini, "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ayat 16 ya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia." Dianya di sini besar ya gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan mau sharingin gitu ya? Bahwasannya gini teman-teman, saat kita menjalani hidup kita sekolah, kita ketemu teman-teman kita ya melakukan aktivitas apapun lah gitu, bersama keluarga, bersama teman, bersama diri kita sendiri, bahkan ya saat kita lagi sendiri di kamar, kita lagi sendiri mungkin di mall gitu. Kadang-kadang kita suka lupa gitu loh teman-teman, bahwa kita sudah terima Tuhan ya. Di sini kan dikatakan adalah karena begitu besar ayat 15, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal gitu. Nah, untuk bisa menjadi orang yang percaya, kita harus menerima Tuhan dulu dalam hidup kita gitu. Nah, teman-teman kan semua udah terima Tuhan ya kan. Nah, cuman kadang-kadang kita suka lupa kalau misalnya ternyata kita itu sudah punya kemenangan itu, kita sudah punya keselamatan itu ya gitu. Di ayat ini Tuhan mau ngingetin lagi, karena begitu besar kasih Tuhan buat kita nih, anak-anaknya yang pelupa nih tentang keselamatan yang udah kita terima gitu. Tuhan masih mau nunjukin kalau kalian ini anak-anak Tuhan masih dikasih oleh Tuhan. Kita masih dikasih hari-hari yang meskipun kayaknya berat ya kita jalanin, meskipun kayaknya kelihatannya kemarin lebih baik gitu ya, tapi percayalah bahwasannya emang hari-hari yang kita jalanin ini adalah hari-hari yang dikasih sama Tuhan berdasarkan kasihnya, cintanya dia sama kita, sama kamu, sama saya gitu loh. Dengan itu gitu loh, sehingga akhirnya dia menunjukkan bahwa karena kasihku lah kamu mendapatkan kehidupan ini yang sekarang. Karena kasihku lah yang aku berikan ke kamu, yang aku berikan ke kalian gitu, yang aku berikan ke kalian-kalian semua yang nonton hari ini. Maka kalian bisa menjalani hari-hari kalian penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, penuh dengan perlindungan. Teman-teman, kita bisa celaka kapan aja, iya gak sih? Tapi sampai saat ini kita masih bisa ada di sini, kita masih bisa ngedenger nih aku sharing gitu. Aku juga masih bisa sharing di sini. Yaitu karena Tuhan memberikan keselamatan itu. Dan keselamatannya benar-benar nyata buat kita. Oke, so aku mau ingetin lagi nih, bahwa nyatanya kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Sometimes kita yang lupa teman-teman, kita yang lupa kalau misalnya ternyata kasih Tuhan itu nyata dalam diri kita. Padahal kita sudah terima kasih itu melalui keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, so mulai dari sekarang yuk tanam di pikiran kita ya, di pikiran teman-teman, di pikiran aku gitu, bahwa kita ini menjalani hari-hari bukan lagi sebagai orang yang berdosa, bukan lagi sebagai orang yang hidup di dalam dosa, tapi kita menjalani hari-hari kita menjalani kehidupan kita besok, malam ini, itu karena kita sudah memiliki keselamatan dari Tuhan. Kita sudah memiliki kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Oke teman-teman, dengan dari situ maka kita akan mau untuk mulai hidup dalam terang. Kita akan mau untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oke?
Teman-teman bisa baca di Yohanes 3 ini. Ayatnya simpel kok, ayatnya simpel, ayatnya pendek. Dari ayat 1 sampai ayat 21 doang. Itu teman-teman bisa baca, dan aku percaya ayat ini akan menegur teman-teman bahwasannya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia udah memberikan hidupnya yang harusnya bisa dia save ya, yang harusnya bisa dia nikmati itu di dunia. Dia dipuja, dia dianggap sebagai penyelamat dan segala macam, dia terkenal. Tapi dia rela mati di kayu salib teman-teman untuk menembus kehidupan kita nih, yang kita nggak pernah ketemu sama dia gitu loh. Ya, oke teman-teman. Jadi kasih Tuhan itu sangat nyata dalam hidup teman-teman, dalam hidup saya. Maka dari itu kita harus hidupi keselamatan itu. Oke, itu aja share dari aku. Terima kasih teman-teman. Semoga lewat sharing firman ini teman-teman semua terberkati. See you again next time. Bye-bye.